Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, teman-teman, mari kita bersama melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam dengan tema Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, yang perlu dipahami di sini mengenai apa itu pengetahuan, apa itu ilmu, dan apa itu filsafat. Oke, langsung saja kita bahas mengenai pengetahuan atau yang sering disebut sebagai knowledge. Menurut Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan diartikan sebagai kepercayaan yang benar. Nah, ini menurut etimologi ya atau secara bahasa. Kalau secara terminologi ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Sidi Ghazal-Bab. Nah, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Nah, pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Yang berikutnya, John Dewey tidak membedakan antara pengetahuan dengan kebenaran. Jadi menurut Dewey, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, maka hal tersebut bukanlah suatu pengetahuan. Yang selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini membagi menjadi beberapa pengertian ya, beberapa definisi. Ada yang pengetahuan diwahyukan. Pengetahuan yang diwahyukan ini pengetahuan yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Nah, ada yang pengetahuan yang tidak diwahyukan. Berarti pengetahuan yang diberikan kepada orang biasa ya. Nah, ini bisa diperoleh melalui akal, seperti ilmu berhitung ya, yang sifatnya rasional, atau melalui intuisi misalkan. Seperti seorang seniman yang mendapatkan pengetahuan melalui inspirasi, nah, itu kan intuisi ya. Terus selanjutnya pengetahuan yang diwajibkan kepada setiap orang, fardhu ain. Nah, ini seperti pengetahuan mengenai sifat wajibnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat muhalnya Allah, sifat wajibnya Rasul, sifat muhalnya Rasul, sifat jaiznya Rasul. Atau yang mengenai ilmu kalam ya, pengetahuan mengenai tauhid. Nah, ini wajib bagi setiap orang, bagi setiap individu. Ada yang pengetahuan yang sifatnya diwajibkan kepada masyarakat atau yang dinamakan fardhu kifayah. Nah, seperti pengetahuan mengenai ilmu faraid atau ilmu waris mewaris ya, warisan itu. Nah, itu ketika ada salah satu yang mewakili dari lapisan masyarakat, maka menggugurkan kewajiban yang lain. Cukup satu saja. Tapi ketika tidak ada satu pun, maka semuanya ikut berdosa ya. Yang selanjutnya pengetahuan atau ilmu-ilmu yang patut dihargai. Seperti sains, teknologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Dan ada yang pengetahuan atau ilmu-ilmu yang patut dikutuk. Nah, ini seperti ilmu mengenai atau pengetahuan mengenai magic, sihir, dan hal-hal yang berkaitan dengannya ya. Nah, berbicara mengenai pengetahuan yang dikemukakan Al-Ghazali ini, bahwa sumber pengetahuan itu ada bermacam-macam ya. Ada yang melalui wahyu tadi seperti para nabi dan para rasul. Nah,
melalui wahyu ini bisa dari Al-Quran, bisa hadis, atau kitab-kitab yang lain ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita tidak pernah tahu yang namanya surga, neraka, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Tidak pernah tahu bentuknya seperti apa, sifatnya seperti apa. Nah, akan tetapi ketika surga, neraka dijelaskan di dalam Al-Quran, melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi ya, nah, kita mendapatkan informasi dari Al-Quran. Nah, berarti sumber pengetahuannya dari wahyu ya, bahwa surga itu terdapat bengawan yang mengalir, ketika kita meminumnya tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Nah, itu kan informasi yang kita dapat, kita peroleh dari wahyu. Kita tidak pernah tahu. Nah, ini pengetahuan atau sumber pengetahuan yang pertama itu wahyu. Yang kedua ada intuisi. Nah, intuisi ini atau ilham ya. Ini gambarannya seperti ketika kita seringkali membaca buku, baik itu yang tebal maupun yang tipis dari halaman pertama sampai akhir. Nah, ketika kita membaca berulang-ulang, kita sering tidak paham isi dari buku tersebut ya. Tapi ketika kita tiba-tiba diam, termenung, merenung, nah, tiba-tiba saja ada pengetahuan yang masuk. Wah iya, tadi ternyata yang saya baca di halaman sekian kesimpulannya seperti ini. Nah, pengetahuan seperti itu dinamakan intuisi ya, atau ilham. Nah, seperti juga ketika kita mau menentukan pilihan, baik itu pilihan jodoh, pilihan melanjutkan pendidikan di mana. Nah, itu kan kita sering diajari oleh guru-guru kita ya untuk melakukan sholat istikharah. Nah, ketika kita selesai sholat istikharah, nah itu ada pengetahuan dari Allah ya, atau ilham tadi. Nah, sebaiknya melanjutkan di kampus IAIN Kudus misalkan. Nah, itu kan ada ilham yang masuk ya. Yang berikutnya sumber pengetahuan akal atau rasio. Terus ada juga yang sumber pengetahuan melalui panca indera. Kita mengetahui sesuatu dari panca indera kita. Tapi biasanya panca indera ini memerlukan indera yang lain untuk menemukan kebenaran. Misalkan seperti ini. Kita seringkali mendengar suara penyiar radio. Nah, ketika kita mendengar suara penyiar radio, kesan pertama kita akan menilai atau menyimpulkan bahwa orang ini cakep atau orang ini cantik atau ganteng ya. Itu dari suara yang kita dengar karena suaranya renyah, merdu ya. Nah, ini kira-kira orangnya ya cakep. Tapi ternyata setelah kita buktikan zong. Nah, ini jadi indera pendengar itu tidak bisa langsung menyimpulkan orang tersebut ya. Harus ada bantuan indera yang lain. Atau sering kita juga ketika mencium aroma masakan ya. Ketika kita mencium aroma masakan, wah ini enak ini rasanya. Nah, kita tidak bisa langsung menyimpulkan ini enak dari bau atau aroma yang kita cium. Nah, seringkali ketika kita mencium bau masakan yang kelihatannya enak, kalau kita incipi kadang terlalu asin, kadang terlalu pedas, tidak sesuai ya. Nah, berarti indera ini memerlukan indera yang lain untuk menghasilkan suatu kebenaran atau kesimpulan yang benar. Nah, yang berikutnya ada pengetahuan yang diperoleh atau sumber pengetahuan yang berikutnya yaitu khoyali atau imajinasi.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak pernah tahu malaikat itu seperti apa. Kita tidak pernah tahu buraq atau kendaraan yang dikendarai Nabi ketika Isra Mi'raj ya. Nah, ketika kita mendapatkan informasi bahwa buraq ini bentuk badannya seperti kuda tapi wajahnya seperti manusia, nah kita kan terus berimajinasi dalam pikiran kita ya. Nah, akhirnya mempunyai pengetahuan mengenai buraq dari imajinasi kita. Atau malaikat. Malaikat itu bersayap. Dari yang diinformasikan dalam Al-Quran, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat itu mempunyai sayap. Ada yang sayapnya 2 ya. Ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, dan bahkan yang lebih. Nah, terus untuk kita bisa mengetahui malaikat tadi bentuknya, nah, kita kan terus berimajinasi, berkhayali. Nah, itu sumber pengetahuan ada yang dari imajinasi kita ya. Nah, untuk selanjutnya pengetahuan ini ada yang dinamakan pengetahuan huduri atau knowledge by present. Nah, itu yang diperoleh secara langsung dan tidak memerlukan landasan teori apapun. Seperti pengetahuan mengenai lapar, ngantuk, haus misalkan. Kita tidak perlu landasan apapun. Ketika perut kita kosong ya otomatis pengetahuan kita ya lapar, membutuhkan makanan. Nah, yang kedua knowledge by correspondence atau husuli yang harus dihasilkan. Diperoleh harus melalui perantara, misalkan perantara indera ya tadi ya. Untuk mengetahui bahwa masakan ini enak itu harus melalui indera pencium dan melalui indera perasa misalkan. Atau melalui intuisi atau melalui yang lain. Nah, mengenai pengetahuan huduri ini ada pengetahuan atau ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini dikategorikan sebagai ilmu yang huduri karena diperoleh secara langsung dan tidak memerlukan landasan teori apapun. Nah, Imam Al-Ghazali mempunyai sebuah karya yang menjelaskan mengenai ilmu laduni ya. Nama kitabnya Ar-Risalah Al-Laduniyah. Nah, ini saya akan mencoba membahas sedikit. Nah, ini kitabnya. Nah, di dalam kitab ini Imam Ghazali menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu kan ilmu yang diperoleh tanpa melalui teori apapun, tanpa melalui landasan teori. Nah, jadi ini ada satu pasal yang membahas mengenai ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa? Bahwa surya nunuril ilhami yakunu ba'dat taswiyati. Jadi perjalanan cahaya intuisi atau ilham yang ada setelah taswiyah. Nah, taswiyah itu wa nafsi wa ma sawwaha itu ya. Nah, jadi diperoleh melalui cahaya ilham setelah terjadinya taswiyah nafsu. Nah, ini dapat diperoleh melalui 3 cara ya. Yang pertama ahaduha tahsilu jami'il ulumi wa akhdhul hadzil awfari min aktsariha. Yang pertama mendapatkan atau memperoleh segala ilmu, semua ilmu dan berusaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang pertama caranya berusaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, ini otomatis. Kalau semakin banyak yang kita ketahui, otomatis nanti akan ada pengetahuan yang tiba-tiba muncul. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan
ilmu yang diperoleh, maka Allah akan mewariskan atau memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Nah, semakin banyak yang kita ketahui, maka nanti akan otomatis akan ada hal-hal yang baru atau pengalaman-pengalaman baru yang kita peroleh. Yang kedua, melalui riyadhah atau tirakat ya. Ar-riyadhah as-shadiqah. Nah, ini sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi. Oh, ini tadi hadisnya saya bacakan, man amila bima alima awrathahullahu ilma bima lam ya'lam. Nah, yang kedua ini riyadhah. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan azharahullahu ta'ala ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang bisa ikhlas lillahi ta'ala selama 40 hari, maka Allah akan menampakkan atau menumbuhkan sumber-sumber ilmu hikmah di hatinya atas lisannya. Jadi ketika kita riyadhah, tirakat, ikhlas selama 40 hari, nah ini nanti kita akan memperoleh ilmu laduni. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga at-tafakkur. Nah, tafakkur ini berpikir secara mendalam ya kalau dalam bahasa filsafatnya. Nah, ketika kita merenung tafakkur, nah nanti otomatis Allah akan membukakan ilmu-ilmu yang kita tidak pernah tahu. Nah, ini ada 3 cara untuk bagaimana kita memperoleh ilmu laduni ya. Oke. Nah, kalau menurut Burhanuddin Salam, bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa atau yang sering disebut sebagai common sense. Artinya nalur wajar ya, sesuatu yang masuk akal. Ya, sesuatu yang masuk akal yang orang awam pun bisa memahaminya, bisa mengetahuinya, itu pengetahuan biasa. Misalkan pengetahuan biasa ini semangka lebih besar dari apel. Ya, semangka ini lebih besar dari apel. Nah, ini semua orang pasti mengetahui ya, bahwa semangka itu lebih besar daripada apel. Atau malam itu gelap. Nah, ya, kalau tidak ada bintang dan bulan, gelap. Atau pagi itu terang. Nah, ini kan pengetahuan biasa ya, wajar. Yang selanjutnya pengetahuan ilmu, yaitu usaha untuk mengorganisasikan, mensistematisasikan common sense. Jadi pengorganisasian sistemasi common sense. Nah, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari atau dugaan lain yang belum dibuktikan, untuk kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Nah, ini level di atas pengetahuan biasa, ada ilmu ya. Nah, nanti dibahas berikutnya ilmu. Yang selanjutnya pengetahuan filsafat. Ada pengetahuan biasa, ada ilmu, ada filsafat. Nah, pengetahuannya diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif, melalui perenungan dan spekulatif. Nah, nanti akan dibahas. Yang keempat, pengetahuan agama. Ada pengetahuan agama. Nah, ini pengetahuan ilmu ya. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai ilmu atau sains. Nah, yaitu pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan, metode, dan sistem tertentu. Nah, berbeda dengan pengetahuan biasa tadi ya. Harus melalui pendekatan, metode, dan sistem tertentu. Kalau pengetahuan biasa kan cukup mengetahui. Nah, kalau ilmu ini level di atasnya. Harus melalui pendekatan, metode, dan sistem tertentu. Nah, ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat atau ontologis ya. Pengetahuan itu sendiri, tidak berbicara mengenai hakikat pengetahuan itu sendiri, melainkan juga mempersoalkan tentang bagaimana atau epistemologisnya pengetahuan tersebut
dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna atau aksiologis untuk kehidupan manusia. Nah, bagaimana pengetahuan ini diorganisasikan, disistemasikan menjadi pengetahuan yang nilai guna melalui metode pendekatan dan sistem tertentu ya. Nah, filsafat. Nah, filsafat ini ilmu yang menerangkan dan menggunakan metode dan sistem guna mendapatkan apa yang ingin diketahui secara mendalam dan mengakar melebihi apa yang didapatkan oleh ilmu pengetahuan. Nah, ini level berikutnya ya. Nah, berpikir secara mendalam dan mengakar, tidak hanya didapatkan oleh ilmu pengetahuan saja, tapi level di atasnya. Nah, seperti ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah bagaimana caranya menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nah, Nabi Ibrahim kan diutus untuk memotong-motong bagian tubuh burung dan dipisahkan di sudut-sudut ya. Kemudian Allah bisa menghidupkan burung yang sudah berbentuk tulang-tulang yang berpencaran itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditanya, qala awalam tu'min, lah kamu ndak iman sama saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Iya, saya iman, akan tetapi agar hati saya lebih lebih yakin lagi. Ini kan berpikir secara mendalam ya, dan mengakar. Ketika pengetahuan yang diperoleh oleh Nabi lebih dari pengetahuan biasa. Aslinya Nabi sudah iman, Nabi Ibrahim sudah mengetahui, tetapi ingin pengetahuan yang lebih lagi, melebihi ilmu pengetahuan biasa, yakni melalui qala bala walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatinya tenang, berpikir lebih dalam lagi. Nah, untuk memudahnya, maka kita pelajari melalui tabel ya berikut ini. Ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini pengetahuan biasa. Nah, ini fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa mempersoalkan seluk-beluk pengetahuan secara mendalam. Ya, cukup hanya mengetahui. Misalkan, ya cukup kita tahu bahwa kita butuh makan, gitu aja. Tidak perlu kita tahu makan itu apa, landasan teorinya apa. Nah, ini pengetahuan biasa, common sense ya. Cara memperolehnya melalui pencernaan indera dan pengalaman secara umum. Nah, melalui panca indera dan pengalaman secara umum. Kalau ilmu atau sains itu fungsinya untuk menguji kebenaran dari pengetahuan manusia secara umum yang berkisar pada pengalaman sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, harus ada uji kebenaran. Ya, tadi melalui metode, sistem, dan pendekatannya. Cara memperolehnya melalui penalaran dengan metode dan cara-cara tertentu secara objektif dan sistematis. Nah, yang berikutnya filsafat. Fungsinya untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan akhir guna menemukan kebenaran yang hakiki. Guna menemukan hakikat kebenaran. Ya seperti Nabi Ibrahim tadi. Untuk benar-benar menemukan hakikat kebenaran Nabi Ibrahim meminta Allah untuk menunjukkan bagaimana caranya menghidupkan yang sudah mati. Padahal Nabi Ibrahim sudah tahu. Qala bala, iya saya iman, tapi iman yang biasa. Walakin liyatma'inna qalbi. Nah, Nabi Ibrahim mengharapkan yang lebih untuk menemukan hakikat kebenaran, melihat secara langsung melalui indera tadi ya. Nah, cara memperolehnya melalui penalaran yang luas dan mendasar dengan pola berpikir sistematis. Selanjutnya metode ilmiah. Nah, ini ada
Jujun S. Surya Sumantri ya, mengartikan metode ilmiah sering dikatakan sebagai prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Nah, prosedurnya untuk mendapatkan ilmu itu seperti apa? Itu namanya metode ilmiah. Ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu itu dikatakan ilmu, nah, itu harus tercantum metode ilmiahnya. Ketika sudah ada metode ilmiahnya, baru bisa dikatakan ini ilmu. Nah, selanjutnya menurut Asap Hirmawan, metode ilmiah merupakan penggabungan antara rasionalisme, akal ya, dan empirisme, panca indera. Metode ilmiah merupakan cara berpikir dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu pengetahuan ilmiah atau sains. Nah, metode ilmiah dapat pula diartikan sebagai cara-cara atau prosedur yang digunakan untuk menganalisis fakta-fakta empirik dalam menguji pernyataan-pernyataan empirik. Nah, yang empirik itu yang bisa dibuktikan oleh panca indera. Yang selanjutnya menurut De Lianggi, metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan, pikir, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan yang ada. Nah, pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain ya, dari sumber-sumber pengetahuan yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini mempunyai metode sendiri dalam pengetahuan, diantaranya metode induktifnya David Hume. Nah, ini suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi, disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih dalam, suatu pernyataan yang lebih umum. Nah, jadi induktif ya, dari pernyataan-pernyataan yang khusus ditarik kesimpulan untuk yang lebih umum. Yang kedua metode deduktif, itu metodenya Popper ya, suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu pernyataan yang runtut. Ada induktif, ada deduktif. Yang berikutnya metode positivismenya Auguste Comte. Nah, ini metode yang berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual, yang positif. Nah, yang selanjutnya metode kontemplatifnya Al-Ghazali ya, mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda. Seharusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Ya, tadi indera itu ada keterbatasan. Nah, misalkan ketika ada tongkat yang dimasukkan, tongkat itu kan lurus ya, secara indrawi, secara empiris itu kan lurus. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air, itu ternyata dia bengkok. Nah, metode seperti ini, keterbatasan antara indera dan akal, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda. Ya, kalau dilihat biasa ya tongkat ini lurus, tapi ketika dimasukkan ke dalam air, itu jadi bengkok. Jadi akal sama indera kita itu dimanipulasi ya. Makanya membutuhkan metode yang lain, yaitu dengan intuisi kontemplatif ya, melalui perenungan tadi yang ilmu huduri tadi ya. Yang berikutnya metode dialektis. Ini metode tanya jawabnya Socrates dan metode dialektis atau diskusi logikanya Plato. Ini metode-metode yang diperoleh dalam metode ilmiah ya. Nah, yang berikutnya mengenai klasifikasi ilmu. Ada namanya natural science atau ilmu alam, yaitu ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam yang bersifat fisik, yang nampak ya, bukan yang bersifat metafisik atau ma wara'at tabi'ah. Fisik itu ya yang kelihatan, yang bisa dibuktikan secara empiris, konstan dan bisa diamati secara kasat mata.
Cabang-cabang ilmu alam ada astronomi, geologi, biologi, geografi, ekologi, ilmu bumi, fisika, dan kimia. Yang kedua, social science atau ilmu sosial, yakni sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Nah, cabang-cabang ilmu sosial ada antropologi, ekonomi, geografi, hukum, linguistik, pendidikan, politik, psikologi, sejarah, dan sosiologi. Nah, yang ketiga, humanitis atau ilmu humaniora. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi. Dalam arti membuat manusia lebih berbudaya. Nah, cabang-cabangnya ini ada teologi, filsafat, hukum, sejarah, biologi, bahasa, kesusastraan, dan kesenian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.